Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah materi, yakni dalam mata kuliah metodologi tafsir tematik yang diampu oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Insyaallah kami akan menyampaikan tugas ini dalam rangka untuk memenuhi tugas UTS. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun dari pokok pembahasannya, yang pertama metodologi tafsir tematik, kemudian yang kedua adalah metodologi tafsir tematik bagian yang kedua, tafsir tematik tentang metodologi harta. Kemudian materi berikutnya pendidikan dalam tinjauan tafsir tematik, kemudian hakikat ruh dalam Al-Quran, dan yang terakhir yakni cara untuk mencari indeks ayat. Masuk kepada materi yang pertama, yakni metodologi tafsir tematik bagian yang pertama. Adapun manfaat metodologi tafsir tematik, yang pertama, belajar metode tafsir tematik ini kita bisa akan menafsirkan dan memahami Al-Quran secara tematik atau secara maudu'i. Dan tafsir tematik ini memudahkan kita dalam memahami persoalan yang muncul belakangan, yaitu al-qadayah al-musirah, yaitu isu-isu kontemporer yang membutuhkan jawaban dengan pendekatan tafsir ini. Kemudian adapun masalah yang sering dihadapi di dalam penafsiran, dalam hal ini tafsiran secara tematik. Yang pertama, menafsirkan Al-Quran tidak berdasarkan pada ilmu, dan hal ini memang sangat berbahaya untuk seseorang yang akan menafsirkan Al-Quran tanpa didasari dengan adanya ilmu. Kemudian penafsiran hanya bermodal perasaan dan menggunakan pengalaman pribadi, atau dengan kata lain, seorang mufasir tersebut yang abal-abal itu dia menafsir dengan cocok logi. Kemudian urgensi metodologi tafsir tematik, yang pertama, lebih praktis dalam menjawab tantangan zaman. Dan yang kedua, tafsir maudu'i mencakup seluruh disiplin ilmu dan perspektif kajian tematik. Kemudian dapat mengetahui hubungan dan persesuaian antara beberapa ayat dalam satu judul bahasan. Kemudian tafsir maudu'i akan mendorong lahirnya berbagai macam disiplin ilmu baru, baik sains maupun sains sosial. Dari yang keempat, mempermudah para akomodasi untuk mengetahui cara sempurna berbagai macam topik dalam Al-Quran dan pembahasan yang lebih fokus dan menyeluruh. Kemudian sejarah dari tafsir tematik sendiri. Tafsir tematik bukan kajian baru dalam Islam. Peletakan dasar-dasar telah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW, yaitu ketika beliau menafsirkan satu ayat dengan ayat yang semisalnya. Contohnya, Rasulullah SAW menafsirkan Quran surat Al-An'am ayat 82 tentang konsep jiwa, bahwa jiwa tidak akan tenang jika bercampur dengan kezaliman. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan zalim? Karena para sahabat pun tidak akan terlepas dari namanya kezaliman. Tetapi kezaliman yang Allah maksud dalam ayat ini adalah, Allah menjawabnya, Allah menyampaikan di ayat yang lain, dalam Quran surat Luqman ayat yang ke-13. Allah Ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Jadi yang dimaksud dalam kata az-zulm pada Al-An'am ayat 82 tersebut adalah kezaliman yang sangat besar, yakni asyirk, bukan kezaliman yang kecil. Kemudian contoh lain di dalam Quran surat Al-An'am ayat 59, yang dimana Allah menyebutkan beberapa kunci-kunci gaib dan Allah langsung menjawabnya.
dalam Quran surat Luqman ayat 34, yakni ayat yang terakhir. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha indahu ilmus sa'a wa ya'lamu ma Innallaha indahu ilmus sa'a wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Dan ayat tersebut menyebutkan beberapa kunci gaib, yakni pertama, Allah mengetahui tentang hari kiamat. Kemudian Allah juga mengetahui siapa sih yang akan menurunkan hujan. Dan Allah juga mengetahui apa yang ada di dalam rahim-rahim perempuan. Dan Allah juga mengetahui apa yang terjadi esok hari dan masa depan. Dan Allah juga mengetahui di mana seorang manusia akan mati. Kemudian Allah berfirman, Innallaha alimun khabir, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian dalam perkembangannya, tafsir maudhu'i atau tafsir tematik ini dimulai dari beberapa periode. Yang pertama dari periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berlanjut pada periode para sahabat. Adapun periode sahabat ini banyak sekali terdapat madrasah, yakni madrasah Mekah atau madrasah Ibnu Abbas. Madrasah Mekah ini memiliki seorang pengajar, yakni Ibnu Abbas, dan beliau mempunyai mufassir yang terkenal seperti Mujahid Ibnu Juhair, Ikrimah, dialah seorang budak, dan Tawus al-Yamani, dan Atha bin Abi Rabah. Kemudian di madrasah Madinah sendiri, yang menjadi pengajarnya ialah Ubay bin Ka'ab, yang memiliki beberapa murid, diantaranya seperti Zaid bin Aslam, Abul Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab al-Quradi. Kemudian ada juga madrasah yang di Irak, yang dimana dipimpin oleh atau yang diketuai, diajari oleh Ibnu Mas'ud. Di antara muridnya yang paling terkenal adalah Alqamah Ibnu Qais. Kemudian di periode berikutnya, yakni periode tabi'in, tafsir pada masa ini mulai dibukukan yang dipelopori oleh Ibnu Jarir At-Tabari, yang kitabnya menjadi kitab terbesar tafsir. Nama kitabnya Al-Jami' Al-Bayan, atau yang biasa dikenal dengan tafsir At-Tabari. Dan pada tafsir ini beliau, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, mencantumkan sanad-sanad masing-masing penafsiran sampai kepada Rasulullah SAW, sahabat, dan para tabi'in. Jadi jenis tafsir yang beliau buat adalah jenis tafsir bil ma'thur, yakni berdasarkan kepada riwayat-riwayat. Kemudian generasi mufassir yang datang setelah Ibnu Jarir At-Tabari mulai mengembangkan spesialisasi tafsir menurut bidang keilmuan para mufassir. Para pakar fikih menafsirkan ayat Al-Quran dari segi hukum, seperti Imam Al-Qurtubi, atau yang kita kenal tafsirnya dengan tafsir Al-Qurtubi. Kemudian para pakar sejarah pun menafsirkan dari sudut pandangnya sendiri, seperti Imam As-Sa'labi dan Al-Khazin. Kemudian ada beberapa ulama lainnya. Adapun periode setelahnya mengkerucut lagi, yang dikenal dengan metode tafsir maudhu'i, yaitu membukukan tafsir menurut satu pembahasan. Membukukan tafsir menurut suatu pembahasan tertentu sesuai dengan disiplin bidang keilmuan, seperti yang ditulis oleh Imam Az-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan, dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya At-Tibyan. Dalam tataran akomodasi tafsir tematik abad ini dipelopori oleh para ulama Al-Azhar seperti Profesor Mahmud Syatut pada Januari 1960,
yang termuat dalam kitab tafsirnya, yakni Al-Quran Al-Karim. Kemudian mustalah tafsir mawdu'i ini merupakan bagian dari metodologi untuk menyusun sebuah kitab tafsir yang bercorak tematik. Yakni hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tema yang akan dibahas, kemudian mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki satu tujuan, kemudian mencari syarah atau mencari penjelasan tafsir dari kitab-kitab tafsir, kemudian diurutkan sesuai dengan asbabun nuzulnya, lalu diberi ta'liq atau komentar berkenaan dengan tafsir-tafsir tersebut. Kemudian materi berikutnya, kajian kitab-kitab yang sesuai dengan tema, yakni kitab-kitab terdahulu yang masih berkaitan dengan tema tafsir tematik dalam metodologi harta. Di sini ada kitabnya Abu Ubaid Al-Qasim, yakni kitab Al-Amwal. Kemudian ada kitabnya Abu Qutaibah, kitab Al-Amwal juga. Kemudian Ahmad Ibnu Yahya Ibnu Jarir Al-Baghdadi dalam kitabnya kitab An-Nuqud. Kemudian Al-Makhrizi Asy-Syafi'i, kitabnya Syudurul Uqud fi Dzikrin Nuqud. Kemudian ada kitab Ibnu Hazm, kitab Haq Al-Faqir. Dan kitab-kitab ini layak untuk dijadikan maraji atau referensi ketika akan membahas tafsir tematik tetapi dalam tema harta. Kemudian dalam pembahasannya, dalam sistem ekonomi kapitalis atau ra'sul maliyah, kepemilikan harta adalah mutlak milik individu yang tanpa batas, yakni atau biasa didengar dengan istilah private property. Dari konsep ini lahirnya sistem bunga, monopoli, privatisasi, dan kebebasan dalam menumpuk harta. Sementara dalam ekonomi sosialis sendiri atau biasa dikenal dengan bahasa Islam asyuyu'iyah, tidak dikenal dengan kepemilikan individu atau private property. Yang ada hanyalah kepemilikan negara. Dan dalam ekonomi Islam mengakui adanya kepemilikan individu, kepemilikan umum, serta kepemilikan negara. Jadi ekonomi Islam sendiri dia mencakup kedua hal tersebut. Dan tentunya hal ini termasuk dalam kondisional. Tidak semua orang dapat menguasai semua harta, dan tidak semua lembaga negara dapat menguasai harta sesuai dengan hak kepemilikannya. Kemudian metodologi untuk menyusun tafsir tematik sendiri, yang pertama harus menyatakan dengan latar belakang. Kemudian metode berikutnya yakni dengan mengkaji teoritis seperti memberikan ta'rif atau pengertian dari tema yang akan dikaji. Kemudian menyantumkan kajian tafsir yang berkenaan dengan judulnya. Kemudian memberikan pengembangan, yakni dengan memberikan opini atau pendapat berkenaan dengan kajian tersebut. Dan yang terakhir yakni kesimpulan. Dan fakta-fakta di dalam Al-Quran bahwasanya kata al-mal, kata tersebut disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 87 kali yang terdapat dalam 79 ayat dalam 38 surat. Seperti di dalam Quran surat Saba ayat 37, "Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum 'indana zulfa illa man amana wa 'amila shalihan fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurufati aminun."
Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi, yakni di dalam surga. Pendidikan dalam tinjauan tafsir tematik. Yang pertama, problematika dalam pendidikan tafsir. Problematika pendidikan. Yang pertama, kemerosotan umat Islam berawal dari kemerosotan dalam bidang ilmu. Kemudian yang kedua, disorientasi dalam mencari ilmu. Yang ketiga, cengkeraman peradaban barat mewariskan dikotomi ilmu antara sains dan knowledge, atau antara agama dan umum. Kemudian istilah-istilah makna tarbiyah. Yang pertama ada at-tasmiyah, kemudian al-akhlaq, kemudian al-islah, at-ta'lim, as-siyasah, dan at-tazkiyah. Kemudian ada at-tahzib, kemudian at-tathhir, dan al-irsyad. Kemudian materi berikutnya hakikat ruh dalam Al-Quran. Secara bahasa, ruh bermakna an-nakuh, an-nakhu atau tiupan. Ruh artinya jiwa yang dengannya badan menjadi hidup. Makna ruh dalam Al-Quran, yakni yang pertama al-burhan, kemudian berikutnya al-wahyu. Ada juga yang menyebutkan an-nafs, jiwa manusia. Dan tafsiran mayoritas para ulama, ruh yakni Jibril alaihissalam. Kemudian ruh juga bisa diartikan dengan amr nubuwah, perintah atau urusan kenabian. Dan ruh disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 21 kali. Contoh tafsiran ruh di dalam Al-Quran: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Dan di dalam ayat tersebut terdapat kata biruhil qudus, dan ruh kudus di sini dimaksud adalah Jibril alaihissalam. Kemudian penafsiran Al-Mawardi tentang ruhul qudus. Yang pertama, kami berikan bukti-bukti yang jelas berupa Injil, yakni ruh di sini diartikan dengan Injil. Kemudian diartikan pula mukjizat. Dan yang ketiga, penafsiran ketiga adalah suci. Kemudian materi yang terakhir yakni bagaimana cara untuk mencari indeks-indeks ayat. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, mengumpulkan ayat baik dengan isim ataupun fi'il. Kemudian diurutkan ayat-ayat tersebut. Kemudian yang keempat adalah mengkaji ayat-ayat tersebut dari segi tafsirnya. Kemudian yang kelima menyusun sistematika penulisannya. Wallahu a'lam bis-shawab. Bihasbi adza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.